Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, baik Ibu. Alhamdulillah jika semuanya pada sehat. Untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada Ibu, hadir semua. Alhamdulillah semuanya pada hadir. Untuk hari ini kita masuk ke materi teks cerita sejarah. Sebelumnya, Ibu mau bertanya nih, ada yang tahu nggak apa itu teks cerita sejarah? Saya Ibu Alea izin menjawab. Teks cerita sejarah adalah teks yang berisi peristiwa yang terjadi di masa lalu. Good job Alea, jawabannya sudah hampir betul. Kita langsung masuk ke materi ya. Untuk pengertian teks cerita sejarah adalah sebuah teks yang memuat mengenai penjelasan atau penceritaan tentang suatu fakta dan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Teks cerita sejarah menjadi asal-muasal sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Selanjutnya ada jenis teks cerita sejarah. Yang pertama ada fiksi yang dikenal dengan novel sejarah. Yang kedua ada non-fiksi yang dikenal dengan teks sejarah. Selanjutnya ada ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama itu bersifat eksplisit. Yang kedua orientasi berisi pengantar, tujuan, dan pendahuluan. Yang ketiga bersifat gradual. Yang keempat resolusi berisi kesimpulan. Dan yang kelima tidak memiliki bagian koda. Selanjutnya ada struktur teks cerita sejarah. Yang pertama, orientasi merupakan pembuka dari teks sejarah. Yang kedua, urutan peristiwa merupakan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi. Yang ketiga, reorientasi merupakan saran atau kritik. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama, kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga dapat dibagi menjadi dua jenis. Dari kata ganti tunggal, yaitu ia, beliau, dia, dan nya. Dan kata ganti jamak, yaitu mereka. Selain kedua jenis kata ganti tersebut, kata ganti orang ketiga di dalam teks cerita sejarah juga dapat berupa nama orang atau nama tokoh. Yang kedua, yaitu keterangan waktu. Contoh penggunaan keterangan waktu yaitu pada zaman, pada waktu, pada tahun, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu keterangan tempat. Keterangan tempat digunakan untuk memberikan keterangan yang menunjukkan dan menginformasikan lokasi atau tempat terjadinya peristiwa sejarah. Keterangan waktu dapat ditandai dengan beberapa kata, misalnya di, ke, dan dari. Yang keempat yaitu konjungsi temporal. Konjungsi temporal dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama intrakalimat, konjungsi yang terletak dalam satu kalimat, misalnya seperti kata setelah, lalu, kemudian. Yang kedua antar kalimat, konjungsi yang menjadi penghubung kalimat satu dengan kalimat lainnya, misalnya seperti kata selanjutnya, sebelumnya. Yang kelima yaitu konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama intrakalimat, konjungsi yang menyatakan sebab akibat dalam satu kalimat, misalnya pada kata karena, sebab. Yang kedua antar kalimat, konjungsi yang menyatakan sebab akibat dalam dua kalimat, misalnya pada kata oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu. Yang keenam yaitu nomina. Penggunaan nomina biasanya mengacu pada suatu nama, misalnya seperti nama orang, hewan, benda, atau bisa juga pada gagasan atau ide. Yang terakhir, yang ketujuh, verba. Verba adalah kata yang menunjukkan tindakan, biasanya ditandai oleh imbuhan me, di, ber, ter, me, kan, ber, kan, di, kan. Contoh penggunaan verba yaitu seperti melihat, melukis, diserahkan.
Baik, untuk materi hari ini yang Ibu sampaikan sudah selesai. Apakah semuanya mengerti? Ibu harapkan semuanya mengerti ya. Sudah Ibu, sudah mengerti. Baik, jika semuanya sudah mengerti, Ibu ucapkan alhamdulillah untuk materi hari ini. Ibu cukupkan. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.